ketentuan undang-undang itu yang juga diatur dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini bunyi antara Undang-Undang Pemilu dengan Undang-Undang Dasar 45 ini hanya copy paste, jadi sama semua. Ada tiga ketentuan tadi. Dari tiga ketentuan tadi, kalau kita cermati sebenarnya harusnya Jokowi tidak memenuhi ketentuan itu karena dia kalah di Sumatera Barat. Ada 13 provinsi yang kalah dan kemudian 2 provinsi Jokowi hanya memperoleh suara sekitar 14%. Putusan itu begitu lama dipublish, padahal kita tahu Presiden dilantik pada tanggal 20 Oktober 2019 dan kemudian putusan ini hanya sepekan berselang, tanggal 28 bulan 10 tahun 2019. Tentu ini akan menjadi objek yang cukup menarik bagi kalangan ahli hukum, terutama para pakar hukum tata negara. Diskusi-diskusi ini saya kira akan menjadi wacana publik di tengah situasi COVID yang sekarang sedang melanda. Saya akan coba menghubungi Ibu Rahmawati sebagai penggugat. Mahkamah berkesimpulan, 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 5. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Amar putusan mengadili, menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kami, Prabowo Sandi, secara ikhlas dan secara total. Saudara-saudara sekalian, kita baru saja mendengarkan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang gugatan Prabowo Sandi, pasangan calon 02, terhadap hasil yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum mengenai pemilihan presiden tahun 2019 yang baru saja kita laksanakan sebagai bangsa. Walaupun kami mengerti bahwa keputusan tersebut sangat mengecewakan bagi kami dan para pendukung Prabowo Sandi, namun sesuai kesepakatan kami akan tetap patuh dan mengikuti jalur konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan sistem perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Gempar, putusan MA soal gugatan hasil Pilpres baru dipublikasikan sekarang. Langkah Mahkamah Agung atau MA yang baru mengunggah hasil putusan atas gugatan sengketa Pilpres yang dilayangkan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri dan kawan-kawan dipersoalkan. Salah satunya oleh wartawan senior Hersubino Arif yang mengurai kejanggalan itu dalam channel YouTube Hersubino Point. Mahkamah Agung atau MA yang baru saja mengupload putusan sengketa hasil Pilpres 2019 dasar hukum penetapan KPU yang memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dibatalkan.
Peraturan KPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 17 Tahun 2019. Apa konsekuensi hukum keputusan MA itu? Objek gugatan yang dilayangkan Rahmawati dan kawan-kawan yaitu Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Secara khusus, kata Hersu Beno, objek gugatan mengerucut pada pasal 3 ayat 7 yang mengatur mengenai penetapan pemenang Pilpres saat berlaga hanya 2 pasangan saja. Peraturan digugat lantaran dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dalam menetapkan pemenang Pilpres yang hanya diikuti 2 pasangan calon. Gugatan ini didaftarkan pada 14 Mei 2019, sementara putusan KPU tentang pemenang Pilpres adalah Joko Widodo Ma'ruf Amin ditetapkan pada 21 Mei 2019. Sementara isi putusan baru diunggah ke laman MA pada 3 Juli 2020 atau beberapa hari yang lalu. Adapun isi putusan MA sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pengujian hak uji material dari para pemohon. Yang pertama, Rahmawati Soekarno Putri, Azril Hamzah Tanjung, Dahlia Ristianto, Muhammad Syamsul, Putut Triadi Wibowo, Eko Sanjoyo, Hasbil Mustaqim Lubis untuk sebagian. Kedua, menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ketiga, menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Apakah keputusan MA ini membatalkan kemenangan Jokowi Ma'ruf Amin? Kenapa putusan MA ini baru dipublis saat ini di tengah isu reshuffle kabinet? Apakah ada kaitannya? Wartawan senior Hersu Beno Arif mempertanyakan putusan dari Mahkamah Agung atau MA atas gugatan yang dilayangkan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri dan kawan-kawan soal sengketa Pilpres 2019. Kata Hersu Beno Arif melalui channel YouTube Hersu Beno Point, ada kejanggalan yang dilakukan MA. Dalam video berdurasi 5 menit 48 detik itu, Hersu Beno Arif mengurai objek gugatan yang dilayangkan Rahmawati dan kawan-kawan, yaitu PKPU Nomor 5 2019, tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Secara khusus, kata Hersu Beno, objek gugatan mengerucut pada pasal 3 ayat 7 yang mengatur mengenai penetapan pemenang Pilpres saat yang berlaga hanya 2 pasangan saja. Disebutkan dalam pasal itu, dalam hal hanya terdapat 2 pasangan calon pemilu presiden dan wakil presiden. KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara sebanyak sebagai pasangan calon terpilih. Gugatan ini didaftarkan pada 13 Mei 2019, sementara putusan KPU tentang pemenang Pilpres adalah Joko Widodo Ma'ruf Amin ditetapkan pada 21 Mei 2019. Menariknya, putusan ini baru diunggah di laman MA pada 3 Juli 2020 atau beberapa hari yang lalu. MA memutuskan pada 28 Oktober 2019, tapi Direktori MA baru mengupload 3 Juli 2020. Ada jeda yang panjang putusan ini dipublish, ada jeda 9 bulan. Begitulah sambung Hersu Beno Arif. Padahal sambungnya, gugatan ini merupakan persoalan yang serius berdasarkan putusan MA disebutkan bahwa PKPU Nomor 5 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu, di mana undang-undang ini mengatur sejumlah kriteria pemenang jika hanya ada 2 pasangan calon yang bertanding di Pilpres. Di antaranya, pasangan itu harus menang 50% plus 1 suara, kemudian meraih minimal 20% di seluruh provinsi dan menang minimal 50% di separuh provinsi. Itulah bunyi Undang-Undang Pemilu ini sendiri merupakan ciplakan dari pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Sementara pasangan Jokowi Ma'ruf, kata Hersu Beno, tidak memenuhi ketentuan itu. Ada 13 provinsi kalah dan ada 2 provinsi hanya meraih 14% suara. Aceh 14,41% dan Sumatera Barat kecil 14,8%. Jadi berdasarkan undang-undang, Jokowi tidak memenuhi ketentuan ini. Lalu mengenai putusan yang berselang lama diunggah, Hersu Beno mengaku akan mengundang pakar hukum tata negara untuk berdiskusi lebih lanjut. Sementara Prabowo hormati putusan MK soal gugatan Pilpres 2019.
Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto merespon bunyi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak seluruh gugatan Pilpres 2019. Prabowo mengatakan pihaknya menghormati putusan Mahkamah Agung, yaitu Mahkamah Konstitusi. Kami patuh dan ikuti jalur konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem undang-undang yang berlaku. Maka dengan ini kami menyatakan bahwa kami menghormati hasil keputusan MK. Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung relawan Koalisi Adil Makmur, TNI, Polri, emak-emak, dan seluruh elemen yang mendukungnya di Pilpres 2019. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh permohonan PHPU Pilpres 2019 yang diajukan tim kuasa pasangan calon 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai Anwar Usman menyatakan, berdasarkan rapat musyawaratan, hakim menyimpulkan pokok permohonan Prabowo Sandi tidak beralasan menurut hukum. Amar putusan mengadili menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi pemohon dan pihak terkait untuk seluruhnya dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan MK yang dibacakan Anwar dalam sidang di Gedung MK Jakarta. MK dalam paparannya sejak sidang dibuka pukul 12.30 menolak seluruh dalil yang disampaikan kubu Prabowo, mulai dari laporan kejanggalan dana kampanye Jokowi, status Ma'ruf Amin di BUMN, dugaan mengenai politik uang, dan juga mengenai daftar pemilih tetap atau DPT yang dituding banyak kejanggalan. Sementara itu, putusan MK soal gugatan Pilpres diprediksi akan diwarnai dissenting opinion. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Juanda memprediksi putusan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres akan diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, dissenting opinion kemungkinan terjadi perihal kecurangan yang terus terstruktur, sistematis, dan masif. Juanda mulanya menjelaskan dalam paradigma hukum terdapat dua aliran, yakni paradigma positivistik dan paradigma kritis. Menurut dia, hakim-hakim MK dalam gugatan Pilpres yang dilayangkan Prabowo Subianto Sandiaga Uno akan berpegang pada dua paradigma tersebut. Dia mengatakan bahwa maksudnya ketika hakim itu berpedoman pada asas legalitas positivistik, maka aturan yang ada di undang-undang itulah, strict dia, itulah yang diperjuangkan. Di luar itu dianggap tidak benar, bahwa memang kami merujuk pada aturan main, tapi ada paham paradigma kritis dulu pernah dilakukan oleh Pak Mahfud MD, walaupun konteksnya berbeda, melakukan terobosan-terobosan terhadap ketentuan yang kaku tersebut, sehingga dikembangkan yang penting ada penggalian dan pencarian kebenaran material dari Pilpres ini. Begitulah kata Juanda dalam diskusi Mahkamah Keadilan untuk Rakyat di The Consulate, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Juanda, perbedaan paradigma tiap hakim MK tersebut akan mempengaruhi pendapat yang akan diberikan terhadap kasus ini, terutama perihal kecurangan dalam Pilpres yang dinilai terstruktur, sistematis, dan masif. Di sisi lain, Juanda juga melihat kebijaksanaannya ditunjukkan hakim dalam persidangan kemarin. Dia menilai sikap hakim MK yang mempersilakan tim hukum Prabowo membacakan gugatan perbaikan permohonan sebagai bentuk kebijaksanaan. Seperti diketahui, persidangan gugatan Pilpres telah digelar kemarin di MK. Sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan pada Selasa mendatang.